Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, terutama kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Ade Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hizra Palija dengan NIM 120161123 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Akan membuat video tugas terakhir dari semester ini dan pada mata kuliah ini. Bagian A, berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri tersebut? Alhamdulillah saya telah mengikuti Zoom dari pertemuan pertama sampai akhir yaitu 15, karena 16 adalah pengumpulan tugas terakhir yaitu melalui video. Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Karena saya ingin mendalami Islamic Marketing dan Manajemen serta mengikuti mata kuliah ini. Nomor 2, apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian semester? Alhamdulillah saya telah menyelesaikan semua video tersebut. Total video yang saya buat adalah 16 dengan hari ini, yaitu pertemuan terakhir. Nomor 3, selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif menjawab soal-soal diskusi di dalam Zoom? Alhamdulillah saya aktif mendengarkan jawaban teman-teman dan mendengarkan penjelasan dari Bapak. Maaf karena saya kurang menjawab pertanyaan karena saya di kampung, jadi sinyal kurang lancar, jadi suara saya sering terputus-putus. Nomor 4, bagaimana kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester? Manfaat apa saja yang diperoleh dari perkuliahan ini? Bagaimana Anda menerapkan ilmu yang sudah diterapkan? Yang pertama, kesan-kesan saya mengikuti kuliah Islamic Marketing ini, saya sangat senang, dan juga manfaatnya saya lebih disiplin, bangun pagi, dan juga terampil, dan juga lebih belajar cara public speaking di depan teman-teman semua dan di depan dosen juga. Dan bagaimana Anda menerapkan ilmu yang diperoleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing? Alhamdulillah sangat berperan sekali, karena di sini saya sebagai mempunyai rumah makan, jadi saya bisa mempraktekannya secara langsung. Nomor 5, nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti Islamic Marketing? Beri argumen dan bukti-bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai yang Anda harapkan. Saya mengharapkan sekali kepada Bapak untuk memberikan nilai A, insyaallah, amin. Karena buktinya saya aktif di dalam Zoom, mendengarkan penjelasan dari teman-teman dan dari Bapak, tapi saya kurangnya menjawab soal, kurang berpartisipasi. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian B. Coba bacakan surah Al-A'raf ayat 21, surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan Customer Relationship Management. Surah A'raf ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma umarallahu bihi yusalla wa yahshawna rabbahum wa yaqaquna al-hisab.
dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyalin tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Kemudian surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina lu taraku min khalfihim zurritan di'afan khafu alaihim fattaqullaha wal yaqulu fula sadida. Isi kandungannya adalah memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila mereka menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya. Mereka meninggalkan keturunannya di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim, yang mampu mendiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup atas kemiskinan. Kemudian surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu walakum bainakum bil batili illa utakuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya Allah melarang pada para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta yang cara pemaksaan, pencurian, pengambilan harta yang dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal itu adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian baca surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya perintah Allah SWT kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dan menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Kemudian surah An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum
Ja'alallahu lakum fiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Isi kandungannya adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan balila. Isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta hardikat yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, coba jelaskan konsep customer relationship management dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang CRM. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu penunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman dan fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis Ahmad. Menurut Ahmad 2006, Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat. Dalam bisnis, sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan kepada pelanggan sebagaimana firman Allah, yaitu surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum ayyu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahmuru bil adl innallaha ni'ma yata'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Hubungan dengan customer relationship management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, dan hendaklah ia melakukan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 3, jelaskan bagaimana manfaat dan fungsi CRM. Manfaat yaitu mendorong loyalitas pelanggan, yaitu CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari call center, website maupun melalui staf pemasaran produk. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional kerja, yaitu dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan.
Kemudian mengurangi biaya produksi, yaitu penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Lalu ada meningkatkan time to market, yaitu penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, mendapatkan pendapatan secara optimal, yaitu dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Fungsi seperti menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengurusan berdasarkan sudut pandang dari customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, dan membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Terdapat 4 dimensi Customer Management System yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang lebih mendalam perihal konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Dimensi Customer Management System dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pelanggan atau Customer Identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini bisa membentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nomor 3, mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap membeli produk perusahaan walau banyak pesaing di luar perusahaan. Yang keempat, mengembangkan pelanggan atau customer development bisa dimaksud dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa membentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain atau sekitarnya. Nomor 5, bagaimana faktor pribadi memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari dalam membeli produk. Faktor pribadi dalam mempengaruhi perilaku konsumen dapat dalam membeli suatu produk karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang seorang konsumen seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lainnya. Misalnya saja pekerjaan, karena untuk bekerja kita perlu bukan seragam, jadi otomatis kita harus membeli pakaian sesuai dengan yang kita butuhkan saat bekerja. Kemudian saat membeli kerudung atau jilbab harus sesuaikan dengan baju. Jika tidak sesuai jangan dibeli, jangan merusak uang dan juga berguna untuk kita sendiri. Nomor 6, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sikap konsumen dapat mengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena pada dasarnya manusia cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya yang ada dalam melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kehidupan yang lainnya. Contohnya saja ketika kita membeli baju, yang pertama kita lihat adalah merek dan kualitas serta bahan. Karena kita tahu merek yang bagus itu jadi apa yang memutuskan untuk membeli baju dengan merek tersebut. Nomor 7, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses
keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori produk keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Kettler, proses keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar. Ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian. Yang pertama, menelaah masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dalam dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tersebut. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang bisa menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan dari 4, yaitu sumber pribadi, komersial, publik, dan pengalaman. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama, konsumen berusaha memberikan kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang diminati oleh pembelian berbeda-beda tergantung jenis produknya. Yang keempat, dalam keputusan pembelian, dalam tahap evaluasi, konsumen memberikan referensi atau atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Ada 2 faktor yang berada di dalam niat pembeli dan keputusan pembelian. Yang pertama, sikap orang lain. Semakin gencar sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen. Yang kedua, ada faktor situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan dan ketidakpuasan tertentu. Yang pertama, ketidakpuasan pasca membeli. Yang kedua, tindakan pasca membeli. Yang ketiga, pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Berdasarkan teori-teori dan tahap-tahap tersebut, proses pengambilan keputusan oleh konsumen, maka dapat kita ketahui bahwa yang pertama adalah terdapatnya masalah. Sedangkan kita dapat mempunyai baju yang berwarna putih atau warna lainnya tersebut. Di sini menjadi masalah yang harusnya kita untuk membeli baju putih untuk mengikuti organisasi tersebut. Kemudian pada tahap kedua, yaitu mencari informasi di mana tempat yang membeli baju tersebut. Dan untuk tahap terakhir adalah perilaku pasca pembelian, yaitu puas atau tidak ketika setelah membeli baju. Nomor 8, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumen atau ayat-ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dan isi kandungannya.
Pertama, surah Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unufika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsuro. Artinya, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi celaka dan menyesal. Isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi pengeluaran harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Nomor 9, coba baca surah Quran surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183 dan surat Al-Anbiya ayat 105 dan Ad-Duha ayat 8 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kayya wala takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qitahil mustaqim. Wala tabghasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Isi kandungannya adalah Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengulangi takaran dan timbangan. Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak mereka, dan timbanglah dengan timbangan yang adil dan lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan, dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyat sholihun. Isi kandungannya Allah menerangkan keadaan orang yang kafir dan orang beriman di akhirat. Pada ayat ini Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu di Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangunnya dengan mengikuti petunjukku. Kemudian surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, seperti mengambil haknya, dan tidak membolehkan kita untuk menghardiknya. Orang yang minta-minta, seperti membentaknya karena miskin. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk saling menyayangi saudara sesama muslim
di dunia. Nomor 10, jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Ekuitas merek dalam Islam adalah suatu produk yang citra Islami yang akan menumbuhkan keyakinan merek atau berfat dan menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau konsumen religius baru secara cepat. Keyakinan merek juga diperlukan karena agama adalah produk komoditas. Mayoritas agama menawarkan manfaat akhir yang sama dengan konsumen, yaitu keselamatan, ketenangan, pikiran, dan lain-lain. Oleh karenanya, brand yang bersifat religius berasal dari nilai tertinggi yang memiliki keterlibatan terhadap produk tertinggi. Perilaku konsumen dalam Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir atau israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang melandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharapkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajarannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Nomor 11, ekuitas merek yang tertinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif yang dimaksud. Yang pertama yaitu perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibanding para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Nomor 12, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungannya ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Yang pada dasarnya pembelian nama dan merek itu surah Al-Baqarah ayat 31 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Isi kandungannya adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lain sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Nomor 13, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama ada faktor kebudayaan, kedua faktor sosial, ketiga faktor pribadi, keempat faktor psikologis. Nomor 14, buka dan tonton link tersebut. Jelaskan apa topik pembicaraan. Judulnya proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi informasi pemasaran dan lingkungan sosial budaya, sedangkan faktor internal misalnya motivasi, persepsi, pembelajaran kepribadian, sikap, dan pengalaman.
Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku beli terjadi. Situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk semuanya menunjukkan keputusan pribadi. Alhamdulillah telah selesai saya menjawab soal-soal yang telah diberikan kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baiklah, saya tutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.